Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah malam ini pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Saya pakai kitab penjelasan atau syarahnya itu namanya Nuzhatul Muttaqin. Ini yang ditulis oleh sekitar 5 ulama besar dari negeri Syam. Nah, pada malam ini kita sampai pada bab yang ke-309 dari silsilah hadis tentang larangan-larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Judul babnya Babun Nahi, bab larangan meludah di dalam masjid. Wal amru bi izalatihi minhu, dan sebaliknya diperintahkan untuk menghilangkan kotoran tersebut dari masjid. Idza wajada fihi, apabila ada di dalam masjid. Wal amru bi tanzihil masjid, dan juga perintah untuk mensucikan masjid, membersihkan masjid anil akhdar, dari sesuatu yang sifatnya kotor. Kita lihat hadisnya. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-busaqu fil masjid khati'ah. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, meludah di dalam masjid khati'atun, merupakan suatu kesalahan. Wa kaffaratuha, kafaratnya dafnuha, menguburkannya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila sudah terjadi, maka untuk menghapus kesalahan tersebut disebut dengan istilah kafarah. Kafarah itu penghapus. Kayak kita bersumpah, kita langgar sumpah, namanya kafarat sumpah. Muka oi, kita langgar ka oi, tak penuhi, namanya kafaratu an-nazar, dan seterusnya. Maka kafaratnya untuk menghapus kesalahan tersebut, kata Nabi, menguburkannya. Nah, ini perlu dipahami. Dalam memahami hadis, itu kata para ulama, itu juga kita perlu melihat latar belakang ketika hadis ini muncul. Maksud menguburkannya gimana? Dulu Masjid Nabawi itu nggak ada keramik, nggak ada, orang sholat itu di pasir. Jadi kalau udah terludah ya tinggal tengok mana dia tuh, mengarah ke mana? Itu maksudnya. Bukan kayak kita di sini gimana? Maka disebutkan. Ada orang salah paham, ya gila-gila, malah tambah kuto. Maka kata Imam Nawawi, wal muradu bidafniha idza kana al masjidu turaban aw ramlan wa nahwahu. Itu disebut dengan diperintahkan untuk dikuburkan kalau masjid itu berpasir, bertanah. Lagi masa Nabi dilai, tinggal bohano waktu kalau
fayuwariha tahta turabihi, maka tinggal dikuburkan. Qala Abul Mahasin Ar-Ruyani, berkata Imam Abu Mahasin Ar-Ruyani fi kitabihi Al-Bahr, dalam kitabnya Al-Bahr. Ini Al-Ruyani ini salah satu ulama besar di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Dia berasal dari kota Ruyan, maka disebutlah Imam Ar-Ruyani. Kitabnya itu salah satu referensi utama bagi orang-orang yang mengkaji mazhab Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Nah, kata Imam Ar-Ruyani, qila al-muradu bidafnihi ikhrajuha minal masjid. Ada ulama yang memahami maksud menguburkan ludah yang sudah terlanjur tadi itu kita keluarkan kotoran ludah tadi dari masjid. Ya, kita lap pakai tisu, kita buang keluar. Amma idza kana al-masjid muballitan aw mujassasan. Tapi kalau masjid kayak masjid kita ini, di semen, di keramik gitu, fadalquha alaihi bimudasihi aw bighairihi kama yaf'alu katsirun minal jul'al falaysa dzalika bidafni. Banyak orang menyangka kalau masjid berarti sudah di keramik, tinggal tergila-gila di mana. Gelanto tanam. Seperti yang banyak dilakukan oleh minal juhal, orang-orang yang bodoh, kata beliau. Itu bukanlah yang disebut oleh Nabi untuk menguburkan dahak atau ludah tersebut. Bal ziyadatun fil khati'ah, bahkan itu bisa terus menambah kesalahan. Karena kenapa? Wa takfiru lil qadari fil masjid. Karena semakin banyak tempat yang kotor. Wa ala man fa'ala dzalika ayyam sahahu ba'da dzalika bi thawbih aw bi yadihi aw ghairihi aw yaghsilahu. Jadi kalau kayak tempat kita, ya berarti kita lap dengan pakaian kita atau dengan tangan kita atau dengan tisu atau kita cuci. Itu caranya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi ada beberapa hadis nanti sekaligus kita baca pelajaran dari hadis ini. Hadis yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi jidaril qiblah mukhata. Kata Aisyah, pada suatu waktu Nabi sedang solat di depan kiblat. Arah kiblat masjid itu di dindingnya ada ingus. Nempel di dinding masjid arah kiblat. Au buzaqan au nukhamatan. Ingus atau ludah atau dahak gitu. Dia sudah menempel di dinding masjid. Fahakkahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun membersihkannya. Gosok sampai hilang. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala, dari Anas bin Malik Rasulullah bersabda, inna hadhil masajid la tasluh li syai'in min hadzal bawl wal qadar. Sesungguhnya kata Nabi, masjid ini bukan tempat untuk buang air kecil, kencing atau untuk orang buang kotoran. Innama hiya li dzikrillah, tapi untuk zikir. Wa qiraatil Qur'an, untuk baca Quran. Ini penggalan hadis. Lengkapnya, pernah satu waktu masuk orang Arab Badui ke dalam masjid Nabi. Arab Badui dia tinggal itu jauh dari peradaban, agak pedalaman kali. Sehingga mereka kurang dalam hal perkembangan adab-adab yang baik itu kurang. Jadi ketika dia masuk ke masjid, kebelet, kakek ana mohoi tajole ija apa duduk masjid naik tompot. Oleh sahabat marah, lagi Umar bin Khattab kai bedah ke buyak labui. Oleh Nabi dilarang sahabat jangan. Itulah disebut oleh para ulama, nanti ada dari hadis ini muncul kaidah. Tak boleh kita mengingkari suatu kemungkaran, muncul kemungkaran yang lebih besar. Kalau dikejar oleh sahabat orang pipis tadi, dalam itu metode ilmu atau ilmu, iplung habis tabah masjid lu. Yang kedua, ada juga kaidah dari sini, irtikabu akhafiz dzararin. Kalau ada dua mudarat, maka ambil mudarat yang paling kecil. Contohnya apa? Kalau dibiarkan dia pipis di sudut masjid. Tapi kalau dilarang, dikejar oleh sahabat tadi,
lari, mudaratnya lebih besar. Satu masjid kena rembesan air kencingnya, maka biarkan, lebih baik kena mudarat yang lebih kecil. Nah, setelah orang itu pipis, maka dinasihatin oleh Nabi. Inilah hadisnya. Ini masjid bukan untuk kencing, untuk buang air besar. Ini untuk masjid dibangun untuk zikir, untuk baca Quran dan seterusnya. Arab Badui ini takjub dengan akhlak Nabi ini. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, rahmatilah Muhammad. Saya dan Muhammad, jangan rahmati orang itu. Jadi yang marah-marah tadi enggak didoakan sama dia. Jadi dia doakan, ya Allah, rahmati saya dan Muhammad, jangan rahmati itu mereka. Karena Nabi itu sangat lembut beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Afadat al-hadis al-thalathah al-mutaqaddimah, 3 hadis yang sudah kita bacakan tadi itu memberi pelajaran yang sangat penting. Pertama, tahrimu ilqa'il akhdha fil masjid. Itu diharamkan membuang kotoran-kotoran di masjid. Apabila itu najis, maka keharamannya lebih berat. Kita buang tisu dalam masjid, itu haram. Kalau yang kita buang itu najis, keharamannya lebih besar, lebih parah lagi. Enggak boleh. Bahkan di sini katakan, waman alqa qadara fil masjid usima wa yastamir ismuhu madamal qadar mawjudan fi. Selama kotoran tersebut ada di dalam masjid belum dihilangkan, dia terus tercatat berdosa tiap hari. Maka ini kita alhamdulillah mungkin enggak ada lagi ya bapak-bapak yang masih merokok. Jangan rokok dalam masjid. Yang tika-tika kadang-kadang bolong sebagai masjid. Yang baik liket-liket tadi buah-buah babak samping ini ibu mati uko. Itu dosa jemaah. Karena masjid tak boleh kita kotori. Sabar bentar, bukan saya bilang silahkan merokok di luar. Tetapi minimal jangan merokok di dalam masjid. Kadang-kadang kita ngacari pahala yang lagi tabut sambil ngaji tak uko. Lah masjid. Abe uko abe kuto masjid. Biasa yang duduk-duduk di tiang bina itu, bina itu mati ini. Kadang-kadang bolong ini tikar. Na'udzubillah min dzalik, itu dosa besar. Membuat kotoran di dalam masjid. Sebaliknya, perintah di dalam Islam kita membersihkan masjid dari berbagai macam kotoran. Bahkan tadi kita lihat penjelasan para ulama, selama kotoran itu masih ada di dalam masjid, maka akan terus berdosa kita. Oleh sebab itu, masjid ini disiapkan tadi untuk zikir, untuk baca Quran, untuk solat. Di samping itu juga nanti kita lanjutkan hadis di depan, bagaimana kita yang makan sesuatu yang bau itu nggak boleh masuk masjid. Orang Arab dulu suka makan bawang. Pekan depan mungkin kita baca hadisnya. Bawang itu mentah-mentah, bawang putih atau bawang merah. Itu kalau dulu Nabi lihat ada orang makan bawang masuk masjid, diusir. Makanya kata Nabi, karena bau itu akan mengganggu malaikat, sebagaimana malaikat terganggu dengan sesuatu yang manusia terganggu. Bahkan jamaah, hukum salat jamaah, misalnya dalam mazhab Hambali, itu fardu ain. Kalau enggak salat berjamaah berdosa. Atau mazhab Zahiriyah, Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla mengatakan salat jamaah itu syarat sahnya salat. Artinya kalau kita salat di rumah tanpa uzur, menurut Imam Ibnu Hazm dan Imam Ibnu Taimiyah, salat kita tak sah. Mereka yang begitu keras dalam bab salat jamaah ini katanya, tapi kalau kita baru makan yang bau, gugur kewajiban salat jamaah. Salat di rumah aja. Enggak boleh ke masjid. Ya. Apakah hanya terbatas pada itu? Itu konteksnya pada masa itu orang makan bawang. Ya mungkin kita yang nggak suka, umumnya orang nggak suka apa? Jengkol misalnya. Kalau memang itu mengganggu pada masyarakat kita secara umum di masjid, pete, apa-apalah yang bau. Maka itu bersihkan dulu dari itu.
Kalau Umar bin Khattab dulu suruh, kalaupun kamu mau makan bawang, matikan dulu bawang tersebut dengan cara bawang tersebut dimasak. Artinya bukan hanya terbatas pada bawang, jengkol, pete, sesuatu pun yang bau mengganggu orang lain tak boleh. Walaupun kita dianjurkan untuk pakai minyak wangi. Sampai-sampai kalau kita baca hadis-hadis Nabi sudah wafat Pak, tubuhnya wangi. Kenapa? Kebiasaan Nabi pakai minyak wangi. Hubbiba ilayya, kata Nabi, aku ini dibuat cinta pada minyak wangi. Nabi itu sering pakai minyak wangi, sampai-sampai beliau sudah wafat, tubuhnya itu wangi. Tetapi jangan juga sampai menyotawa dari haji tak umroh nak kan le pula minyak beno deh. Dah agak-agak coklat bacut. Kok berabe? Jangan kenang baju putih kan, hanya dah tercakap Pak. Agak. Lagi abang ibu baru meninggal pun. Ini juga jangan. Kadang-kadang ada orang pakai minyak wangi berlebih-lebihan. Sehingga orang yang di samping, apalagi ada orang tua, udah tak tahan lagi ciumnya itu. Ini juga perlu diperhatikan. Walaupun anjurannya memang kita perlu wangi-wangian, tapi jangan sampai dengan wangi-wangian tersebut malah menimbulkan gangguan bagi muslim yang lain. Karena di dalam masjid itu tak boleh kita mengganggu orang lain. Maka kita baca bab berikutnya, nanti akan lebih dalam kita bahas gangguan-gangguan yang dilarang di dalam masjid. Bab 310, bab karahatil khusumah fil masjid. Bab larangan bergaduh yang mekelak dalam masjid. Ini kita beberapa tahun belakangan di Aceh itu sering ni. Di Palestina rebut masjid antara Yahudi dengan orang Islam. Kita di Aceh sesama Islam rebut masjid. Tengah khutbah Jumaat betul khatib, imam itarik nangi tumbuk dalam masjid. Nauzubillah min zalik. Di Palestina orang rebut Masjid Al-Aqsa, Yahudi dengan orang Islam. Kita sekarang sesama Islam rebut masjid. Tak tahu gimana nanti kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak boleh bergaduh di dalam masjid. Haram hukumnya. Karena masjid bukan dibuat untuk kita bergaduh. Kita di luar sana tameklak atau tumumbo, untuk masjid idang samping hajat aminah tu. Itulah. Dengan cara solatlah kita di masjid, umum pejabat, tokoh masyarakat, orang kaya, orang yakin setara, sehingga kita di situ ada persaudaraan sesama muslim. Yo yang aneh di luar juga. Teruklah masjid. Meklak, kan ada yang salah dengan kita seperti itu. Maka enggak boleh itu, diharamkan kita bergaduh di dalam masjid. Waraf'us sadfi, kata Imam Nawawi, meninggikan suara yang enggak penting di dalam masjid. Wa nashdu dhallah, mengumumkan sona kalam kubulun enggak ada, sona kalam jumlah enggak ada. Barang yang hilang pun tak boleh kita tayak-tayak dalam masjid. Wal bai' wasyira', jual beli tak boleh di dalam masjid. Wal ijarah, sewa menyewa tak boleh. Wa nahwiha minal muamalat, dan berbagai hal lain dari muamalah. Nah, ini bukan saya bilang, itu judul bab yang dibuat oleh Imam Nawawi. Coba kita lihat hadis biar jelas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah bersabda, "Man sami'a rajulan yanshudu dhallatan fil masjid." Barang siapa mendengar seseorang mengumumkan barang hilang di dalam masjid, falyaqul, maka hendaklah dia berdoa, la raddallahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikan barang tersebut kepadamu. Kebalikannya disuruh. Apalagi fa innal masajidah, karena sesungguhnya masjid-masjid itu lam tubna li hadza, bukan dibangun untuk cari barang hilang. Rawahu Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apabila kalian mendapati orang mencari mengumumkan barang hilang di dalam masjid, kona kalian jumlah ke, kona kalian kubur enggak ada, ucapkan semoga Allah tidak mengembalikan barang tersebut kepadamu. Kira ni apa kalau yang lagi begini Nabi. Dan itu disebutkan Imam Nawawi tadi di atas.
Kata ulama tak boleh. Karena bukan. Alah masanya hanjut. Dia protes sama Nabi. Kita beragama itu ada ketentuan. Mungkin secara logika kita lah menyampi hanjut. Masalahnya Nabi yang bilang tak boleh. Punya saya editkan boleh. Tong sampah ucapan, tak perlu ucapan saya. Tapi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak sempurna iman kita kepada beliau kecuali kita mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Jadi masalah ini BMM perasaan. Perasaan yang haikal. Lo pribadi agak berat urusan-urusannya. Barang gak ada mampu salah muka-muka. Sayang gak ada barang. Tapi Nabi melarang. Bahkan lebih keras lagi. Disuruh doakan semoga tak dapat barang hilang itu. Maka kita yang beriman kepada Allah dan Rasul, Nabi Muhammad tidak berucap kecuali ucapannya adalah wahyu. Artinya ini hadis sama dengan firman Allah. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa. Nabi itu enggak ngomong suka-suka dia hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Kecuali itu wahyu yang Allah berikan kepada Nabi. Jadi wahyu itu ada yang lafaz dan makna dari Allah. Langsung ada tagnya. Itulah Al-Quran. Ada yang maknanya dari Allah diberikan pada Nabi. Lafaznya dari Nabi. Itulah yang kita sebut dengan hadis. Dan ini termasuk wahyu yang Allah berikan kepada Nabi. Yang diucapkan oleh Nabi yang kita sebut dengan hadis. Yang kedua. Wa anhu. Dari Abu Hurairah juga berarti. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum man yabi' aw yabta' fil masjid." Kalau kalian mendapati orang yang menjual atau membeli di dalam masjid, melakukan jual beli di dalam masjid, faqulu, ucapkan oleh kalian semua, la arbahallah tijarataka. Semoga Allah tidak menguntungkan perdagangan kalian. Lagi bunuh gadah barang sih. Wa idza ra'aitum man yanshuru dhallatan. Kalau kalian mendapati ada orang yang mengumumkan barang hilang di dalam masjid, faqulu, ucapkan oleh kalian semua, la raddahallahu alaik. Semoga Allah tidak mengembalikan barang tersebut kepadamu. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, kata Imam Tirmidzi hadisun hasanun, hadis yang hasan. Hadis ini sama dengan sebelumnya. Cuma ada tambahan. Kalau yang sebelumnya larangan untuk mengumumkan barang hilang dan tuntunan Nabi untuk mendoakan supaya enggak dapat kalau ada orang yang seperti itu, hadis yang kedua ada tambahan, tak boleh jual beli di dalam masjid. Bahkan ada ulama, kalau saya enggak ikut pendapat itu di dalam kawasan masjid tak boleh. Bak halaman hantu. Alasannya apa? Dianggap itu bagian daripada masjid. Ada. Kalau saya pribadi tidak. Karena kalau kita masuk ke masjid, ada apa syariatnya? Tahiyatul masjid. Nyo tatama ke kata ya weh lah, tatama ke halaman. Nata semaya tahiyatul masjid pada mana? Halaman ke sehingga tidak termasuk masjid. Kalau saya lebih condong pada pandangan ini, enggak terlalu keras, tapi yang tak boleh dalam masjid. Dan kadang-kadang buka pentol naik ke. Kalau di halaman tak masalah, tapi jangan di dalam masjid. Tapi ada ulama yang bahkan di halaman masjid, di kawasan masjid tak boleh. Karena dianggap itu tanah wakaf, bagian dari masjid dianggap seperti masjid, tak boleh. Kalau saya enggak masalah, karena itu bukan bagian dari masjid. Kalau kita masuk masjid ada sunnah tahiyatul masjid. Kadang halaman ke hana tahiyatul masjid sembahyang dia. Artinya dia bukan daripada masjid. Tapi ini perlu kita sampaikan, begitu keras ulama dalam bab ini sampai-sampai di halaman pun dilarang. Walaupun saya tak ikut pandangan tersebut. Kalau saya condong hanya dalam lingkungan masjid yang kita sebut masjid di bangunan ini. Oh, tapi nanti hari raya ada orang sholat di luar, itu kan cuma momen-momen waktu tertentu. Sama halnya lapangan yang digunakan tempat sholat. Selesai orang sholat kan berubah lagi menjadi lapangan, tidak menjadi terus-menerus menjadi musola.
Hadis yang ketiga. An Buraidah radhiyallahu anhu anna ar-rajulan nasyada fil masjid faqala mada ilayya al-jamal al-ahmar. Kata Buraidah, pernah satu waktu di Masjid Nabawi itu ada orang mengumumkan barang hilang. Jamaah bahasa kita, siapa yang pernah lihat onta merah saya? Jadi onta merah itu harta yang paling berharga dan kendaraan yang paling mahal pada masa Nabi. Disebut onta merah. Yang menyertainya mungkin Ferrari pula motor mahal. Kendaraan yang paling mahal pada masa Nabi, harta yang paling mahal itu disebut dengan al-jamalul ahmar, onta merah. Nah, ada jamaah hilang onta merah. Dia tanya, ada yang tahu enggak? Ada yang lihat enggak di mana onta saya yang hilang? Faqala Rasulullah, Nabi dari situ. Langsung Nabi bilang, la wajatta, semoga kamu enggak akan dapat itu barang. Kata Nabi, innama buniyat al-masajid lima buniyat lahu. Masjid ini dibangun untuk tujuan dia dibangun, yaitu ibadah, bukan untuk mencari barang hilang. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini enggak terlalu sama dengan hadis sebelumnya. Kita lanjutkan. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi, dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya dan dari kakeknya, radhiyallahu anhum, bahwasanya Rasulullah naha 'anil syira' wal bai' fil masjid. Nabi melarang membeli atau menjual di dalam masjid, jual beli. Wa antun syada fihi dhallatun, mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid. Au yunsyada fihi syi'run, atau membaca syair di dalam masjid. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmizi. Kata Imam Tirmizi hadis hasan. Gini jamaah, syair yang dilarang, itu bukan semua syair. Maka disebut oleh para ulama kita rahmatullah alaih, syair yang disebut di situ adalah syair laisa mustamilan alal ilmin min ulumi syariah. Bukan syair-syair bagian daripada ilmu. Kalau syair gini, kalau kita belajar agama, itu setiap bidang studi oleh para ulama diringkas. Ilmu itu sangat tabuk bahasa Arab betul. Hai tapai madu mau kitab bahasa Arab. Oleh para ulama diringkas. Poin-poin ilmu nahu contoh diringkas jadi syair. Namanya Alfiyah Ibnu Malik. Ada 1000 syair. Syara kalamuna lafdhun fit kastaqim. Na irama cara baca ni. Na ilmu arud, lun hana mendalami ilmiah. Jadi menyona pikir pandai berirama, dibaca ilmiah pakai irama ni. Sehingga hana tua-tua lebih mudah ingat. Nah, kadang-kadang ulama membahas, nyo kadang kajian ilmu nahu. Dibaca itu. Dibaca, dijelaskan. Ada juga dalam bidang ilmu fikih. Itu kata pembahasan fikih diringkas. Ada yang diringkas jadi kitab biasa. Contoh Matan Abi Syuja, atau takun Matan Taqi. Ada yang lafaznya itu diringkas jadi syair. Contohnya Matan Zubat Imam Ibn Ruslan. Jadi bacanya pakai ilmu yang syair. Itu tidak dilarang. Yang dilarangnya yang melagu-melagu hanam pucak dalam masjid. Ini masjid bukan tempat untuk nyanyi nyanyian. Tak boleh. Nah, dari hadis yang kita bacakan tadi, apa pelajarannya? Kita lihat. Yang pertama, sudah jelas sebenarnya, larangan menjual, membeli di dalam masjid. 2, larangan untuk mengumumkan barang-barang yang hilang di dalam masjid. Juga, itu larangan tersebut, hukumnya makruh sebagian ulama katakan, kalau tidak mengganggu orang ibadah. Kalau mengganggu orang ibadah, itu bisa haram. Karena yang umumkan kan, umum baca Quran terganggu. Tengah baca Quran, kasuming. Kau nak ada barang lo ini, kapia-pio kau. Itu haram hukumnya. Kedua, kita disuruh doakan kebalikannya. Kalau dia barang hilang, semoga enggak dapat-dapat. Kalau dia jual beli, semoga Allah rugikan perdagangan tersebut atau tidak Allah untungkan perdagangan tersebut. Hadis yang kelima dalam bab ini, Wa an Sa'id ibni Yazid,
dari Sa'id bin Yazid. Ini sahabat Nabi. Dari keturunan Sa'id ini kalau nggak salah saya itulah lahirnya Imam Al-Syafi'i. Kalau nggak salah saya ya. Radhiyallahu anhu berkata, kuntu fil masjid. Pernah pada satu waktu saya berada di dalam masjid. Fahafabani rajulun. Tiba-tiba nak kau ni batik. Karena masalahnya Masjid Nabawi kan mana? Nawin cok batik, iram ni kat dikir. Puam kena batik alu lah dia. Am tujuh tu Fanazartu faida Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ai ifaram, rupanya Umar bin Khattab. Faqala idhhab fa'tini bihadain. Tolong kahai dua orang ni. Umar suruh panggil dua orang. Jadi di masjid ada dua orang tengah dakwah raya tu lah masjid. Umar nawin tu sampai kamu. Tolong kahai dua orang yang riuh. Me kena wadi. Fajitu bihima. Datang si Sa'id ini ke sana, dia bawa kedua orang tersebut. Min aina antuma? Dia yang Umar, awak ayo dua ke mana? Faqala min ahli Taif. Wahai Umar, kami penduduk Taif. Taifnya salah satu kota di Saudi. Enggak perlu jauh dari Mekah. Faqala law kuntum min ahli al-balad la auja'tukuma. Kalau kalian berdua ini penduduk asli kota Madinah, kaku tepuk ayo dua. Dengarlah bahasa dia. Kaku poho ayo dua. Tarfa'an aswatakuma fil masjid Rasulillah. Ba masjid Nabi kayak klik-klik ini. Kalau kalian penduduk Madinah, kaku poho itu ikut Umar. Malah awaknya bukan penduduk Madinah. Mungkin dia belum tahu ada karena pertama. Begitu kerasnya Umar terhadap orang yang buat gaduh di dalam masjid. Makanya kalau kita lihat faedahnya sangat bagus nih. Dilarang karahatu raf'is shaut fil masjid, kata pensyarah hadis ini. Enggak boleh kita meninggikan suara di dalam masjid. Walau kana fi dzikrin, walaupun untuk zikir. Enggak boleh. Au qiraatil Quran, atau membaca Quran tak boleh. Wa yuhram dzalika in ahdatsa tashwishan. Kalau itu bisa mengganggu orang lain maka hukumnya haram. Dalam hadis Abu Dawud, Nabi sedang iktikaf di masjid. Ketika Nabi sedang iktikaf di dalam masjid, fasami'an nas yajharuna bil qiraah. Di bulan Ramadan Nabi sedang iktikaf. Nabi dengar ada orang salat baca Quran gede suara. Dia iktikaf pakai kelembu. Pakai kelembu-kelembu dalam masjid delay. Maka dia kadang-kadang delay. Geplah kelembu tubi ulai Nabi no. Ala inna kullakum munajin rabbah. Hey, mandum tayo ino yo ibadah Allah kengkah tu yang ibadah. Bukan ibadah hati. Fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha. Jangan satu sama lain saling mengganggu. Punya dapat dia dan dapat buku yang dino kaitun. Ya Ustaz ini kan kalau aku baca Quran. Bukan kita enggak boleh baca Quran, bukan enggak boleh zikir. Yang sama lagi zikir ni sembahyang. I rumah dah, klik bebek ayat tu atau bat tengah belang di sembahyang mak jambu. Inyo pula pergi masjid dia nawi masbuk. Baru ibadah agak masbuk sabah rakaat. Al-Fatihah. Kamu akhir itu mengganggu orang enggak boleh. Haram. Yang kalau kena. Yang tulis kitabnya nan kitab Nuzhatul Muttaqin liman ulama mazhab Syafi'i dari Suriah. Profesor Dr. Mustafa Diburo, Profesor Dr. Mustafa Said Al-Khil, Wahyuddin Mistu. Hana ulama tengok ilmu ulama awak no. Ite dunia. Kan orang pegang. Enggak boleh itu. Mengganggu orang. Bukan kita enggak boleh zikir, bukan kita enggak suka zikir. Nabi itu ajarkan zikir. Nah, dia buku lempuala yang putih-putih halus nah, mungkin makna zikir-zikiran. Itu ada zikir setelah solat, Pak. Yang dibaca diajarkan oleh Nabi lengkap hadis maduna. Yang kita baca di hotel 5 minit lebih. Kita baca madu.
Astaghfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Kayak itu zikirnya. Cuma mengganggu kau. Mengganggu orang tak boleh. Makanya tadi Nabi sedang iktikaf. Jadi iktikaf masa Nabi itu beragam. Nah yang tumayang, nah yang berzikir, kahek tumayang, ihtiat. Tidurnya itu juga ibadah. Kenapa? Orang kahek tumayang, hak tu bo. Entah kah kuat berdahalang tumayang. Nah tengah Nabi istirahat je, kan orang yang berkaya-kaya tu. Getlah kelembu Nabi. Ala inna kullakum munajin rabbah. Kita semua, kalian semua di sini bermunajat kepada Allah. Bahasa-bahasa ni okey ya. Kan kah tu kau yang ibadah madum dia ibadah ini. Jangan sampai satu sama lain saling mengganggu. Tak boleh. Bukan kita enggak suka baca Quran. Berani kata dengan Nabi. Nabi benci orang baca Quran. Na'udzubillah min zalik. Tapi Nabi enggak mau dia baca Quran mengganggu orang lain. Ini kadang-kadang di bulan Ramadan. Ini maaflah kita mesti sampaikan. Saya tidak tujuan untuk mencela orang enggak. Kadang-kadang Ramadan itu bulan baca Quran. Imam Syafi'i 1 hari 2 kali khatam baca Quran di bulan Ramadan. Punya belum puasa lihat tu, oh 60 ke goyan hafal khatam Quran. Tapi tidak boleh mengganggu orang lain. Ini masalah ni. Tak pudak ni kayak tu mesti. Na urun tuha sakit di rumah. Na nikmit balahe. Na urinang. Na ya urun sau bengah harus kerja pukul 8 minta rezeki untuk keluarga ni. Tempat rumah tu mesti terganggu tu tak boleh. Bukan kita enggak suka baca Quran. Kalau kita enggak suka Quran kafir, wajib cinta Quran. Kita beriman termasuk cinta kepada Al-Quran senang, tapi tak boleh bacaan tersebut mengganggu orang lain. Bayangkan, orang tua sedang istirahat di rumah terkejut-kejut. Balahe nak mi, kok ibu-ibu pergi tengah anak. Kalau tu je. Jadi itu bukan Al-Qurannya yang salah. Tapi cara kita membaca, tempat dan waktu itu yang salah. Makanya kata beliau, ini agak salah. Karahatu raf'is sawt fil masjid. Dimakruhkan meninggikan suara di dalam masjid. Walau kana fi dzikrin aw qiraatil Quran. Walau untuk zikir atau membaca Al-Quran. Wa yuhram dzalika in ahdatha tashwisha. Kalau mengganggu maka jadi haram. Kalau mengganggu, makanya tak boleh. Kecuali yang sifatnya syiar. Ya syiar hanya istilah mengganggu. Azan. Yang cik yukli. Masa Nabi. Yang kahanami. Yang pihak itu bak kumar dia klik bayu tu. Di dengar lagi kau batas semayang. Tapi ada sahabat yang baca Quran itu pokok deh, itu pokok kumar. Tapi ku azan supaya orang lain tahu semua dah masuk waktu solat. Mam yo nak azan kaya tu nya bek mengganggu lo. Yang hotel di kampung pun lagi. Karena itu syiar, memang lagi model ni. Caharu kaya tu. Urun teruk tu bah dia jaga. Kalau ingat. Tapi kalau selain azan jangan mengganggu orang. Baca Quran di bulan Ramadan, macam-macam itu bah. Zikir setelah solat. Bukan zikirnya, caranya. Zikir itu sunnah setelah solat. Tapi raya-raya itu yang mengganggu orang lain. Wa tashtaddu al-karahah wal hurmah in kana fi khusumah wa man. Tapi ributlah itu kalau kita bertengkar, keharamannya lebih besar lagi. Lebih haram. Yustahabbu liman arada ayunabih ahadan ila syai'in fil masjid ayyushir ilahi aw yarmihi bi syai'in hatta la yarfa' sauta. Bahkan yang kemendehat orang yang salah pun kali ayat tu. Makanya Umar dicak batai ke orang. Tolong kau wajib dua lah. Anak klik. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini sangat penting. Hadis ini bahwasanya salah satu adab di dalam Islam. Tak boleh ibadah kita mengganggu orang lain. Dalam masjid tak boleh, itu bisa haram kalau mengganggu. Walaupun kata beliau tadi zikir atau baca Quran, kecuali azan. Kalau azan tak masalah.
boleh gede-gede suara, memang disuruh teriak gitu. Karena coba kita lihat ya, hadis azan itu, hadis Abdullah bin Zaid. Ada orang yang bermimpi di malam hari diajarkan lafaz azan. Oh betul, oh jangan Nabi. Lom beklam pemelumpoi puno azan lagi baca lagi azan iqamah. Dia berkata, oh lagi azannya. Kahil bila nak kena. Kapuno bila lafaznya. Karena bila fuju kayu dan laga. Kenapa? Orang ini enggak bagus suara kayak Bilal. Bilal gede suara. Azan memang harus gede. Tetapi kalau bukan azan, sekali lagi zikir. Ini jangan salah dipahami, bukan tak boleh berzikir, bukan tak boleh baca Quran. Tapi jangan zikir kita, bacaan Quran kita mengganggu orang lain. Gede suara aja makruh, sekedar gede suara enggak mengganggu makruh, kalau mengganggu haram. Ini sekali lagi ini penting Pak jamaah kita. Ini mesti kita orang dari Banda Aceh kayak fikir. Dua kedai udah patuan untuk tak semang murid tak bersih pemput. WC nama ngata mano warung butuh. Masbuk je baik sembahyang. Bawa bedah akad dulu tanah mereka. Al-Fat ka bambut dia. Ka balik-balik zikir Al-Fatihah. Sembahyang enggak terganggu. Nauzubillah min dzalik. Jadi tidak yang baik kalau salah cara buat itu hukumnya bisa jadi makruh atau haram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga ini bermanfaat buat kita semua dan bisa kita praktekkan tuntunan-tuntunan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.